menerima kemuliaan. Satu, diberikan kemuliaan. Yang kedua, Dan perjanjian-perjanjian perjanjian-perjanjian diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Siapa lagi? Apa lagi? dan hukum Taurat Apa lagi? Konsentrasi di terakhir dan dan kedua dan terakhir. ibadah Hmm? dan ibadah. Tahan dulu. Dan ibadah. Ibadah. Oke, Filius, engkau sandingkan siapa yang merayakan ibadah orang Yahudi. Ibrani 9 ayat 6. Siapa yang merayakan ibadah dalam Yudaisme? Kepada orang Israel diberikan ibadah. Dan sekarang siapa yang merayakan ibadah? Tolong bantu, kalau kalian ada 3 lektor di sini, siapa yang lebih cepat? Bantu dulu cepat. Oke, Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat kudus itu diatur. Jadi, imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tahan dulu, Stanislaus. Kepada orang Israel diberikan ibadah. Dan ibadah siapa yang melaksanakan? Imam. Ini penting sekali. Sekarang, ketika mereka melakukan ibadah, Keluaran 29 ayat 36, mereka melakukan apa? Korban apa? Keluaran 29 ayat 36. Ya, Kak Friska standby situ ya. Oke, Fatah. Ya. Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu. Tanpa imam, Israel tidak ada orang yang melakukan korban penghapusan dosa. Siapakah ini? Imam atau 3? Ayat 35-nya. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang telah kuperintahkan padamu. 7 hari lamanya haruslah kau tahbiskan mereka. Stanislaus, tanpa imamat Harun dalam perjanjian lama, orang Israel tidak punya lagi siapa yang melakukan pendamaian dosa. Sekarang kita lihat di Imamat 5 ayat 4. Kalau orang Israel berdosa, mereka pergi ke siapa? Oke. Imamat 5 ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Lanjut. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 13. Ayat 13-nya, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Artinya, tanpa imamat Harun dalam perjanjian lama, orang Israel dihapuskan dosanya? Stanis? Tidak, tanpa imam. Oke, sekarang kita lihat perjanjian baru, oke? Siapa yang bertugas untuk membawakan korban penghapus dosa? Kita lihat dulu
imamat apa yang dimiliki di dalam perjanjian baru? Saya selalu tekankan Ibrani 7 ayat 12. Imamat berubah dari 11. Imamat berubah atau tidak? Ya, mulai dari 11. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab 12. jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula lah hukum Taurat itu. Oke, menurut ritus siapa di situ? Melkisedek. Kenapa menurut ritus Melkisedek? Karena sentuh imamat tadi. Karena Melkisedek mempersembahkan apa? Stanislaus. Melkisedek kurang tahu dong. Oke, Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek mempersembahkan apa? Oke. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia Oke. adalah Ia adalah yang penting. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke, Stanislaus. Tadi ritus tadi dalam Ibrani diubah dari Harun ke Melkisedek. Artinya imamat menurut ritus caranya siapa? Melkisedek. Karena Melkisedek dalam Kejadian 14:18 dia mempersembahkan apa? Roti dan anggur. Yesus dalam malam perjamuan terakhir dia mempersembahkan apa? Roti dan anggur. Dan roti dan anggur itu dia katakan ini adalah Tubuh, daging dan darah. daging dan darah. Dan darahnya untuk apa? Penghapusan dosa atau tidak? Matius 26 ayat 17 18 ayat 27 28 ya 27 28. Oke. Matius 26 ayat 27-28. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau tidak ada imamat di sini, maka tidak ada kelanjutan dari korban penghapusan Penghapusan dosa. dosa. Tidak ada lagi orang yang membawa roti yang diubah jadi daging. Daging. Sekarang orang Israel pergi mengaku dosa ke Aduh Asis, ini kita sudah berapa kali mute-kan, turunkan dulu sampai dia bertobat dari hidupkan dia punya mic suka-suka. Sekarang kita lihat kalau orang Israel tadi berdosa mereka pergi ke siapa, Stanislaus? Ke imam. Pergi untuk apa? Mengaku Salam Romo. Mengaku dosanya. mengaku dosa. Iya Bu, sebentar saya selesaikan dengan saya biasanya begitu. Salam, Sampai saya Romo. selesai. Ibu saya selesaikan dulu dengan Om Stanislaus. Oke. Kalau orang Israel berdosa mereka pergi mengaku Mengaku dosa. dan pergi mengaku dosa kepada siapa? Perjanjian lama ya imam. Sekarang perjanjian baru engkau mau tahu harus pergi kemana? Ya ke imam. Ke Romo lah. Ke Romo. Yohanes 20, 22, 23. Oke, Yohanes 22:23. Ya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bagaimana mungkin pergi mengaku langsung kepada Tuhan Allah, sedangkan Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para rasul, Stanislaus. Karena itu dalam 2 Korintus 5, Ginting, 2 Korintus 5 lebih cepat, 5 ayat 18 sampai dengan 20. 2 Korintus 5, 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Stanislaus, Dia- apa yang didamaikan, frater? Ibrani 2 ayat 17. Apa yang didamaikan oleh para imam? Kami adalah utusan-utusan pendamaian, tapi apa yang didamaikan? Ibrani 2:17. Ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Begitu Stanislaus. Karena itu ada 2 hal yang orang tidak bisa buat kecuali imam. Roti jadi roti jadi daging, anggur jadi darah, dan ritus pengampunan dosa. Makanya engkau tadi benar, engkau katakan tanpa imam, bagaimana dengan 2 hal itu? Iya. Tanpa imam. Bagaimana dengan makanan rohani? Roti adalah daging. Dan barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selamanya. Engkau bisa baca dari Yohanes 6 dari 49 sampai dengan 57. Sebagai PR untuk engkau. Begitu Om Stanis ya? Ya, terima kasih Romo. Berarti pandangan saya itu nggak keliru Romo ya. Kau doakan para imam, jangan kau hakimi dia juga manusia. Tidak Romo. Kalau menurut saya imam itu dia mempunyai istilahnya kedudukan melebihi malaikat kalau menurut saya. Jadi ya itu Mengubah pandangan. roti surga nih kah? Roti surga jadi daging. Yang kedua, saya mau katakan, ketika kau dengar orang omong jelek tentang imammu, pastor-pastormu, kau bilang, mari kita buat 3 kali salam Maria untuk dia. Oke? Selalu saya bela kalau Romo. Karena pandangan saya Romo itu punya kedudukan lebih tinggi dari malaikat menurut saya. Bukan menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Menurut Santo Paulus di dalam suratnya, kita mau yang siapa yang menghakimi para malaikat? 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Iya. Oke, 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tahukah kamu? Sekarang ayat 3 ini penting. Bahwa kita Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. karena itu doakan
mau omong jelek kayak dia punya kemanusiaan seperti itu, tetap berdosa kami. Oke, tolong jadi Katolik yang dewasa. Kita ini bukan yang menentukan orang selamat atau tidak. Tapi apa gunanya kamu buruk, omong buruk? Apalagi kalau kita sudah masuk ya, kadang beberapa orang yang gunakan mereka punya TikTok untuk memburukkan imam-imam, biarawati. Tolong, kita ini siapa? Ada koridor sendiri untuk menyelesaikan itu. Ada hierarki dan struktur yang menyelesaikan. Oke. Ya, Kamberit, kalau kamu tanya yang bahasa Rosa senang kalau kamu yang naik, jangan hanya type. Saya jarang baca yang kalian type, teman-teman. Jadi kamu mau pas kopi 1000 kali juga, lebih baik kamu naik di sini dan tanya langsung. Terima kasih Romo jawabannya. Oke, oke, Mas. Please. Oke. Om Rafael, Ibu Rafael, ya, bukan. Stanislaus bisa mute-kanmu, mic-mu dulu. Rafa, Ibu Rafaela. Ya Pak, Tuh, mau tanya? Oh ya, sekarang bisa salam. Oke. salam kenal Romo. Yo, salam. Salam Romo. Ya, mak mengganggu acaranya Romo. Mengganggu Yo, acaranya ini Romo. dari mana? Ini dari mana? Ini dari? Dari Pamingke Romo. Oh ya, apa yang mau diganggu? Engkau tidak ganggu, engkau utarakan. Gini Romo. Ini suami saya Romo. Salam Romo nih. Salam Pak, Yo, salam kenal Pak. ya, silakan lanjut. Ini Romo, suami saya patah tulang Romo. Patah tulang ini Romo. Ya, lanjut. Saya Romo berbagi kasih Romo. Mana tahu ada sini yang mau berbagi kasih Romo. Ya ini Romo seperti untuk obatnya ini Romo. Oh, ya, oke, saya bisa mengerti. Sebentar saya besarkan dulu, teman-teman. Bagaimana membesarkan? Mana tadi orang berapa di sini? Oh, begini, kakinya patah begitu. Iya Romo. Sejak kapan? Iya Romo. Udah hampir setengah tahun Romo. Oh, sudah ke dokter, belum ke dokter? Sudah Romo, udah dipasang besi Romo, 2 besinya Romo. Oh, ada. Satu sama sini Romo. Oke, ada paroki terdekat di situ atau tidak? Ada Romo, kami baru pulang dari Medan Romo. Oh, oke. Seperti ininya Romo, kalau kan masih luka di sini Romo. Jadi ada untuk kalau obatnya kan Romo cuma beberapa yang ditanggung rumah sakit. Jadi seperti kasa, obatnya seperti ini Romo. Oh ya. Ini Romo. Oke, teman-teman. Ya teman-teman, yang terketuk hatinya bisa ada kalau ada 1-2 gift untuk saudari kita, tolong ya. Oke, ya. Tidak apa, tetap kami tetap mendoakan. Oke teman-teman, tolong dulu. Buatlah baik tanpa melihat siapapun. Oke, yo, tidak apa Ibu. Untuk beli obat ya Ibu ya. Maka iya Romo. Kalau Ya. ada yang mau berbagi Romo, saya bisa jualan berbagi dulu Romo. Ya.
Kalau Kalau ada mau yang mau berbagi Romo, aku ya, ya, kan silakan DM ya langsung ya, karena ini takutnya di sini akun saya untuk pengajaran, kalau nanti ada promosi barang dagangan takutnya dibanet. kalau ada yang mau berbagi kasih sama kami Kak, aku jualan Oh ya, berbagi berbagi Kak. maksudnya untuk give. Oke. Saya pikir engkau mau buat promosi barang dagang. Oke, maaf. Yo. 5.000 satu bungkus ku buat ya Kak ya. Siapapun yang mau berbagi ya Kak ya. Itu nomor donoku ya Kak. Jadi ada perobatannya untuk pengobatan suamiku Kak, beli kasanya, perbannya, penyuci impusnya. Jadi dia tertimpa pohon Romo. Oke. Yang 7 itu Romo. Oke. Tertimpa pohon. Oke, teman-teman tolong. Agama yang murni adalah kunjung janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Oke. Saling mendoakan ya. Yo. Tetap kuat. Makasih banyak Romo. Makasih Yo. banyak Romo. Yo, kuat semangat. Makasih banyak Romo. Iya, Bu Rafaela. Nomor Tuhan berkati ya, cepat sembuh ya. Amin Romo. Nomor rekeningku ada di profilku ya Kak ya. Nomor rekeningku ada di profilku Kak. Ya, teman, daerah mana tinggalnya supaya mungkin ada orang-orang Katolik paroki terdekat di situ? Pamingke Romo. Di mana? Di Pamingke Romo. Pamingke itu apa ya? Prabat Romo. Oh ya, teman-teman, saya tidak kenal daerah-daerah nih. Saya di luar negeri. Susah. Ya? Ya. Sumatera Utara. Teman-teman yang di Rantau Prapat kan ini ya, benar ya? Iya Kak. Oke, teman-teman yang paroki-paroki dekat-dekat tolong ya. Itu nomor donoku Romo yang ku rapel Sinaga itu Romo. Oke. Jadi tolong paroki-paroki yang dekat sekitar daerah mana nih, Friska? Saya kurang tahu di sini. Ya, Rantau Prapat itu. Kalau Tadi dibilangnya Rantau Romo. Perapat itu sekitar 4 jam dari Medan, Romo. Oh, oke. Ya, semoga ada paroki-paroki terdekat, oke? Bisa. Paroki Rantau Perapat saja, Ibu. Ke paroki Rantau Perapat, oke. Sebelumnya Iya, Ibu Kak, Katolik kan? Aku Protestan Kak. Gereja GKPI kami Kak. Oh, oke. Oke. Oke, Ibu. Ini ekumenis Kak, kemanusiaan ya teman-teman. Jadi yang saudara kita yang membutuhkan seperti ini. itu nomor donoku ya Romo yang ku komentari itu Romo. Ya Bu, ya Bu. Ya. 5.000 aja satu bungkusnya Kak ya. Jadi karena masih luka itu Romo, luka dia pasang pen Romo. Oke. Ya. Tapi ada perhatian dari gerejanya Ibu nggak? Ada Romo. Oke, Oke, Ibu ya, terima kasih sudah kunjung. Nanti ya teman-teman bisa diperhatikan itu juga. Makasih ya Romo Oke, ya. yuk. Pak Rafael, sesuai dengan namamu Raf dan El ya. Allah adalah obatku, adalah Allah menyembuhkanku. Oke, Raf dan El. Oke, Ibu. Sampai ketemu Ibu, saya izin untuk melanjutkan pengajaran karena lagi berapa jam, lagi 1 jam saja saya harus makan siang ya Ibu ya. Oke? Iya. Makasih ya Romo, sehat-sehat Yo. ya Kak ya Tuhan semuanya. memberkati. Romo. Dalam nama Putra Roh Kudus, amin. Oke. Yo. Cepat sembuh ya Om Rafael. Yo. Horas. Iya Romo. Yo. Oke teman-teman, atas nama kemanusiaan ya, itu yang saya satu orang yang tidak bisa beri komentar banyak kalau untuk urusan kemanusiaan. Seperti yang kalian selalu dan beberapa kali buat untuk pantai-pantai asuhan yang kalau naik di rumah. Oke. Ya semoga sebenarnya kita harus arahkan ke paroki terdekat karena itulah
indahnya Katolik. Dari sini kita bisa minta untuk proki terdekat, walaupun secara kemanusiaan dia tidak mempunyai pembatas denominasi atau agamanya. Saya di mana? Saya di hati. Saya di Kolombia, makanya ini siang nih kalau lihat. Dari jendela kamar sebenarnya. Dia, kemana saja engkau? Dia ini mana? Hilang selama ini ya? Iya, Polres. Ibadah yang murni, bantu dulu Yakobus 1:27. Ibadah yang murni. Agama yang murni. Ya. Yakobus 1 ayat 27. Yang lihat dulu, aduh. Ya. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Semoga mereka pergi kunjung MKD supaya mentobatkan hati-hati para MKD di sana. Ya Romo, betul Romo. Kunjung pendeta-pendeta dong, dengan cara seperti mentobatkan para pendeta yang polemikus dong. Oke. MKD berat. Oke teman-teman, terima kasih untuk seluruh kumpulan hati. Kenapa Filius? Filius? Kan kalau idat kan 2-3 kali sudah cukup, Romo. Nggak boleh lebih kan? Ya, nggak boleh lebih. Pater, maaf nanya. Harus perpuluhan? Iya, perpuluhan untuk janda miskin dan orang asing, anak terlantar. Bukan untuk pendeta. Oke, Kenshin udah naik kembali nih Romo, Kenshin. Kensin, silakan. Oh, tadi sorry. Salve Pastor. Tahan dulu. Salve ya. Tahan dulu. Tadi sinyal tadi Sudah. Lukas Lex, kenapa nggak boleh lebih, Romo? Saya tidak mengerti pertanyaan. Nggak lebih apanya? Oke, silakan Kensin, maaf. tadi kan saya sinyal Romo Pastor. Ya. Saya salam kenal ya dari Keuskupan Sanggau. Pastoran Kuala 2 saya. Saya Katolik asli. Gini Pastor, yang saya pertanyakan itu yang kan teman-teman saya ini kan banyak yang dari Koptik, dari Ortodoks. Mereka banyak cerita tentang sharing-sharing tentang gereja-gereja kayak gitu. Saya udah pernah dengar dari mereka Romo tentang gereja. Yang saya lebih pelajari sekarang ini tentang gereja gereja Koptik Alexandria. Aku nih cuman pengen mau tahu alasan kenapa kita tidak mereka tidak mau menerima konsili Kalsedon waktu itu Romo, dari segi kita Katolik. Yang pertama kau harus tanya mereka kenapa mereka tidak terima. Kita selalu terima Aku mereka. tanya mereka memang ada mereka. Makanya pertanyaan kenapa harus pertanyakan kepada mereka, bukan tanya kita. Kan engkau tahu butir Kalsedon yang mengatakan. Oke. Engkau mengerti di dalam poin ke-25 atau 35, perhatian, coba cari. Uskup Roma adalah pemimpin gereja Katolik universal. Itu diakui di Kalsedon. Kalau pertanyaan dari sudut pandang ini, mereka tidak menerima Kalsedon karena mereka tidak menerima keputusan Kalsedon bahwa Uskup Roma adalah pemimpin gereja Katolik universal. Engkau tahu itu? Ya Romo, saya tahu yang saya pernah yang